soal buku. Karena nggak ada haknya. Ya, orang namanya Resmond itu, si Momon itu, kemudian merevisi buku kami, buku kita bertiga. Nggak ada haknya sama sekali. Kalau baik. Ya, kita kembali di interupsi. Pemirsa, saya ingin kembali mengingatkan bahwa di studio interupsi kita boleh adu argumen, boleh adu gagasan, tapi tolong jangan menyerang secara personal. Kita profesional. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, terkait dengan tanggapan SP3 tadi yang dikatakan tidak sah. Sebelum saya nanti ke Bang Sangaji ya. Kalau dari Anda tadi emosi dari seorang Resmond setelah penandatangani SP3 seperti apa? Ya, jadi dia mengatakan juga secara terbuka dia sudah bisa untuk tidur nyenyak untuk itu ya. Sudah bisa tidur nyenyak. Oke. Ya, dalam hal ini beban pikiran dia secara mentality pun terhadap apa yang dia lakukan sebagai peneliti dan dia membuat kesalahan besar untuk itu. Makanya dalam diri dia bukan dipaksa ya, bukan diminta oleh Pak Jokowi untuk membuat yang namanya revisi. Baik. Dia mengatakan kepada saya itu adalah memang saya harus membuat revisi itu ya karena saya telah membuat kesalahan dalam penelitian ini. Baik. Dan ini dia lakukan khususnya untuk Jokowi's white paper itu. Kemudian nanti Gibran Endgame itu pun juga interupsi akan ini ditarik untuk itu. Baik. Artinya di sini SP3 ini yang telah diberikan kepada Resmond ini menunjukkan bahwa RJ itu berjalan secara on the track itu. Ya. Dan kita berharap bahwasanya yang dikatakan dari sahabat saya tadi Bang Rasman, P21 ini dalam bulan ini bisa bergulir ya, bisa ditetapkan lah oleh kejaksaan ya, sehingga yang nantinya ini akan mempercepat proses pengadilan yang ditunggu-tunggu itu. Kalau proses pengadilan di CLS itu antara warga negara dengan pemerintah atau institusi, bukan dengan Pak Jokowi. Itu adalah salah kamar untuk itu. Baik. Anda mau interupsi terkait dengan buku? Soal buku. Iya, soal buku. Karena nggak ada haknya. Ya, orang namanya Resmond itu, si Momon itu, kemudian merevisi buku kami, buku kita bertiga. Nggak ada haknya sama sekali. Kalau dia mengaku, saya nulis 400, apa anunya dia nulis 400? Nggak ada 400, yang 200 itu aja hanya rumus dan kemudian hanya kode-kode Python. Nggak ada hubungannya. Dulu kan kita juga perjanjiannya adalah kita nulis 500 halaman. Ya, artinya apa? Orang ini udah nggak usah lagi dipercayalah gitu. Udah jelas yang ditipu tidak hanya orang, yang ditipu Tuhan sekali lagi. Dia udah menipu dengan kematiannya. Ngapain dipercaya? Makanya ngapain juga dia nantang-nantang. Kalau nantang buka blokir WA-nya atau buka komennya. Ya, kalau dia kemudian podcast lagi, silahkan buka komennya dan lihat bagaimana komen rakyat terhadap dia. Itu aja udah jelas. Ya ngapain dia mau tulis buku ini aja deh. Ya endgame. Ya gitu, dia sudah endgame. Nggak usah lagi tulis-tulis buku. Tapi sepertinya Resmond nanti akan hadir di pengadilan. Silahkan rakyat nonton. Silahkan pemirsa iNews besok nonton di Rakyat Bersuara. Insya Allah kan minggu depan. Dia akan jadi hadir. Tonton saja nanti. Bukan hanya bahwa itu SP3. Resmond itu sudah siap untuk menjadi saksi mahkota itu. Karena BAP tambahannya. Saksi mahkota. Saksi mahkota ya. Jadi tambahannya sudah itu. Jadi menurut saya mereka ini kan selalu kan menantang kita. Tidak akan ada yang namanya RJ ya diterima ataupun SP3 yang akan dikeluarkan untuk Resmond ini. Ya. Itu selalu mengatakan begitu ya. Tetapi kenyataannya apa yang saya prediksikan bahwasanya mid of April itu akan ada interupsi. Dan ternyata benar ada. Benar terjadi hari ini terjadi. Baik, sebentar Bang. Bang Sangaji, saya akan kasih kesempatan untuk Anda, tapi tolong tidak menyerang secara personal. Saya tidak menyerang personal. Baik, silakan Bang Sangaji. Setelah ini saya akan kasih kesempatan ke Bang Rasman. Terkait dengan P21, kenapa tadi saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta P21, saya kira itu tidak sesuai prosedur hukum. Kenapa? Karena P21 itu adalah kode surat kejaksaan yang diatur dalam administrasi kejaksaan terkait dengan pemenuhan perkara itu sudah layak secara hukum. Yang dinilai itu dua, sebentar. Yang dinilai itu dua. Pertama adalah aspek formilnya, ketika proses penyidikan, penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Dan yang kedua harus memenuhi semua persyaratan material. Artinya perkara itu harus menimbulkan keyakinan kepada jaksa penuntut umum bahwa perkara itu bisa dia buktikan di hadapan persidangan. Jadi yang disebut aspek materialnya itu berdasarkan P19. Kalau P19-nya itu belum bisa dipenuhi karena ini sudah juga lewat daripada 2 bulan. Ada ratusan alat bukti saksi yang harus dilengkapi. Ada 700 lebih barang bukti yang harus dilengkapi. Ada keterangan ahli yang harus dilengkapi. Pertanyaannya, sudahkah petunjuk-petunjuk kejaksaan itu dilakukan dengan penyempurnaan belum dalam berkas perkara itu? Kalau itu sudah dilakukan
selesai semua, kemudian akan dikirimkan kembali ke kejaksaan. Jadi jangan langsung kita bilang kalau dikirimkan P21 belum tentu. Karena apa? Ada potensi lagi untuk di P19. P19 itu bisa berbolak-balik. Bisa beberapa kali. Kenapa Anda bisa mengatakan ada potensi? Karena aturan hukumnya begitu. P19 yang kedua, yang ketiga itu bisa diatur dalam KUHP. Ya. Karena apa? Ketika jaksa meneliti berkas perkara setelah P19 dilengkapi oleh penyidik dan kemudian belum memenuhi aspek material, karena gini, berkas perkara yang kemarin diberikan petunjuk oleh jaksa itu bukan sama sekali tidak ada dengan aspek formil. Semua aspeknya adalah aspek material. Kalau bicara aspek material berarti kita bicara kekuatan pembuktian hukum. Nah, kalau kekuatan pembuktian hukumnya belum diyakini oleh jaksa, berarti perkara itu belum bisa di P21. Jadi omongannya Andi Azwan dan yang lain bahwa akan segera P21 memangnya di jaksa. Bang, memangnya saya minta tanggapan dari Bang Rasman. Saya jelaskan dulu ya. Itu adalah kewenangan absolut. Mutlak milik kejaksaan. Itu yang pertama. Sebentar Bang Sangaji, kita mendengar tanggapan dulu. Kita mendengar tanggapan dari Bang Rasman dulu. Oke, baik. Saya debat ini sudah ratusan kali. Dan saya tidak pernah marah. Saya ingatkan siapa melawan debat saya jangan pancing saya. Urusanmu bisa panjang dengan saya. Ya, saya ingatkan ini live nih. Saya beda. Saya bisa marah di tempat dan di luar tempat. Baik, ingat. Silakan Bang, kita fokus ke substansi dulu. Saya ingatkan ya. Jangan singgung pribadi saya. Ya, kalau tidak puas di luar dengan saya. Baik, silakan Bang Rasman. Tapi yang kedua saya katakan begini. Bukan begitu. Jadi begini. Bukan dialektika pribadi. Saya ingin katakan bahwa jangan serang pribadi saya. Baik, sudah. Saya bilang jangan serang pribadi saya. Saya tidak pernah menyerang pribadi kalian. Baik. Oke? Baik, kita kembali ke substansi. Urusan dengan argumentasi hukum. Gimana sih saya bilang Baik. Anda nangkap nggak saya bilang? Saya jangan diserang pribadi saya, kita bicara konteks hukum. Jangan diserang pribadi, setuju ya Bang ya? Setuju, baik. Kalau bicara media ini saya lebih duluan daripada kalian. Baik, abang harus menghargai saya sebagai host. Silakan Bang Rasman. Kembali ke substansi Bang, kita Bang. Jadi saya ingin katakan bahwa bicara substantif bukan menyerang pribadi. Baik, baik. Itu kuncinya sudah didengar? Ad hominem. Sudah kita tangkap. Cukup, terima Maka kasih. saya sampaikan Silakan begini. jawab, Bang. Seminggu yang lalu saya sudah katakan bahwa mereka ini kan kemarin ngotot. Oh itu kan cuma 14 hari. Kalau udah 14 hari berarti kadaluarsa. Ada kan? Ada kata-kata itu kan? Nah sekarang saudara Gofur menarik itu. Dengan mengatakan bolak-balik P19 bolak-balik. Saya yang jelaskan itu minggu lalu. Saya sendiri pernah mendampingi klien dan bahkan saya sendiri 1 tahun bolak-balik P19. Dan dia seolah-olah tahu bahwa ini aspek formil, ini aspek material. Seolah-olah dia jaksa. Yang saya mau katakan bahwa tidak ada kewajiban dari penyidik atau jaksa memberitahu kepada publik bahwa P19 kami itu inilah petunjuk-petunjuknya. Memang menjadi kewajiban bagi polisi untuk memenuhi semua kewajiban dari petunjuk jaksa. Sehingga kalau dinyatakan lengkap, kan tidak mesti saya bilang harus material, harus formil, kita udah ngerti lah. Maka saya katakan bahwa kalau Pak Jokowi meminta agar dilakukan segera P21, untuk dilakukan sidang perkara. Kalau sudah sidang di pengadilan, dapatlah kebenarannya. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Kan itu yang kita cari sekarang. Dan itu bukan intervensi ya? Bukan intervensi. Saya aja sering meminta itu tolong. Segera kita desak biasa. Baik, terima kasih Bang Rasman. Yang mematahkan argumentasi. Silakan. Ya selanjutnya Anda tadi ingin melanjutkan Bang Sangaji. Kalau ketentuan pelaksanaan P19 memang 14 hari. Seharusnya berdasarkan surat edaran, surat petunjuk dari Jaksa Agung nomor 1 2026. Harusnya ini perkara dikembalikan SPDP-nya. Kalau P19 bolak-balik itu harus tetap dalam kurun waktu 14 hari. Ya. Kurun waktu 14 hari ketika berkas perkaranya dinyatakan tidak lengkap lagi, dikembalikan lagi oleh jaksa. Dia ingat, jaksa melaksanakan ketentuan KUHP dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara 14 hari. Kemudian mereka kembalikan lagi kepada penyidik. Penyidik sudah lewat dari 14 hari, seharusnya jaksa kembalikan SPDP-nya. Itu aturan mainnya. Kalaupun nanti dikembalikan, Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana dia mengatakan tidak dikembalikan itu? Lagi kepada dari mana? Harusnya mematuhi 14 hari, kemudian jaksa memberikan P19, itu juga dalam kurun waktu 14 hari. Dikembalikan lagi kepada kejaksaan dalam kurun waktu 14 hari. Jadi bolak-balik itu harus tetap dalam tenggang waktu. Saya mau tahu, Anda tahu dari mana itu tadi cerita-cerita itu?
14 hari, 15 hari, belum ini, belum itu dari mana? Oke. Apa nggak baca KUHP? Enggak dasarnya dari Nggak mana? baca Info KUHP. Anda. KUHP ya? Bukan, maksud Baca saya Anda KUHP. tahu dari penyidik nggak itu maksud Oh, saya. ini. Silakan jawab, Apa Bang. baca KUHP? Bukan, saya mau tanya. Pasti Bukan cerita 14-15 hari nya. Oke. Anda kan Itu bilang ditentukan- tadi kan harusnya itu SPDP. ditentukan oleh Harusnya KUHP. SPDP dikembalikan. Enggak, Oke. Itu tahunya Anda ditentukan oleh bukan. KUHP. Silakan, Anda tahu Anda dari tahunya dari mana? Baik, Tahunya dari mana Baik, itu loh? silakan. Kita berikan Bukan dari kesempatan untuk buku, menjawab. tahunya dari Saya jelaskan, penyidik saya atau dari jaksa itu loh. Saya jelaskan. Oke, dia akan menjawab. Bang. Bang Sang aja akan menjawab, silakan. Penalaran hukum itu basisnya adalah regulasi. Oke. Nah. Basisnya adalah kaidah hukum. Dengerin tuh. Kalau penyidikan ini menggunakan KUHP yang lama, Ya. karena asasnya adalah asas transistoir, yaitu asas transisi hukum, karena masih dalam tahap penyidikan diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, Apal dia. bahwa terhadap proses penyidikan yang belum naik tahap penuntutan menggunakan KUHP yang lama. Ya. Makanya RJ-nya Rismon menggunakan KUHP yang lama. Kalau menggunakan KUHP yang baru dia nggak akan dapat RJ. Oke. Karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Nah, kalau kita kembalikan pada pasal 138 KUHP yang lama, maka diatur dalam ayat 2. Silakan diperiksa, abang kalau mau baca boleh kalau ada itu. Pasal 138 ayat 2 mengatur, pasal 183 ayat 2 mengatur bahwa... Saya nggak nanya Sebentar itu dulu, sama ini Anda. regulasinya, ini regulasinya. Yang saya tanya, Anda tahu dari mana? Tidak apa dari jaksa, apa dari polisi? Loh, ini regulasi. Sehingga Regulasi kita semua gimana? tahu lah regulasi Ini itu kan regulasi undang-undang aturan. saya Yang punya saya mau pedomannya. tanya, Anda tahu dari mana? Saya Jaksa ke punya polisi pedoman kah? dari pihak Karena kejaksaan. Anda seolah-olah sudah mengambil kewenangan jaksa sama polisi sudah. gitu loh. Saya punya pedoman dari Enggak, kejaksaan. saya nggak nanya itu. Berarti jawabannya tadi regulasi katanya, Bang. Regulasi itu Regulasi. normatif. Jawabannya regulasi. Saya regulasi, Kalau saya normatif, regulasi. kita semua tahu kalau Itu normatif. normatif. Tahu, Oke. Pendidikan itu basisnya apa? Enggak, tahunya iya kita tahu Basisnya itu. adalah kaidah Enggak, yang maka saya diatur dalam katakan, KUHP. kalian ini kan Oke. banyak ketidakpuasan nih. Baik. Tidak puas dengan tindakan penyidik lapor propam. Baik. Saya mendengar Lapor paminal. pernyataan Abang Oke. Sulaiman. Bukan argumentasi. Tidak Itu berbasis pada regulasi hukum. Anda dari pihak Anda memperbolehkan Saya jika mau lapor ya, Bang. silakan. Silakan. Aja, Kalau pasalnya regulasi aja, tidak pasalnya dipakai. aja. Abang nggak paham Baik, pasalnya. baik. Kita akan bahas Pasal. lengkapnya Mana usai sih jeda Anda? pemirsa. Tetap ada. Saya tidak bicara pasal yang saya tanya Anda tahu dari mana.